Ini per ke-46 membaca buku Alibaba halaman ke-354. Platform Alibaba mendorong peluang kerja setara. Alibaba tidak hanya menciptakan jumlah luar biasa posisi kerja baru dalam jenis pekerjaan perekonomian baru, tetapi ia juga melakukan banyak hal untuk menstimulasi peluang setara dan kesetaraan sosial dengan membebaskan kewirausahaan akar rumput. Distribusi toko-toko daring mencerminkan kesetaraan pekerjaan. Dengan melihat survei-survei sampel para pedagang internet di Taobao, kita bisa mengevaluasi distribusi mereka sehubungan dengan lokasi fisik di dalam negeri, industri, dan jenis-jenis profesi. Distribusi semacam itu ternyata sangat berguna dalam menyetarakan kesempatan kerja. Pertama, distribusi regional pekerjaan retail daring. Rintisan-rintisan dagang L pada umumnya terkonsentrasi di Tiongkok bagian timur dan tengah. Dari statistik platform Taobao, Tiongkok bagian timur menguasai 57,4%, di mana angka untuk Guangdong mencapai 23,5%, Shanghai 17,7%, dan Zhejiang 16,2%. Walaupun para pedagang di timur menempati posisi dominan, laju pertumbuhan rintisan-rintisan baru di bagian-bagian tertentu provinsi-provinsi tengah dan barat mulai melampaui daerah-daerah di sepanjang pesisir. Dari tren ini kita bisa melihat bahwa dagang L menerobos pola-pola spasial tradisional perdagangan di Tiongkok, yang berarti ada ruang cukup besar bagi pertumbuhan di bagian barat dan tengah di negara itu yang letaknya kurang menguntungkan secara geografis. Anda lihatlah di gambar 8.4. Sehubungan dengan lokasi rintisan-rintisan dagang L, 85% dari seluruh rintisan berada di kota-kota besar. Di antara jumlah itu, 27,3% berada di pusat kota, 29,3% berada di ibu kota provinsi, dan 18,7% berada di kota-kota paling besar. Kota-kota besar kini merepresentasikan lokasi arus utama operasi dagang L. Salah satu penjelasannya, para pedagang bisa menangani logistik dengan lebih mudah, dan penjelasan lainnya adalah kota besar memungkinkan mempekerjakan dan mempertahankan staf dengan lebih mudah. Pada saat yang sama, kecepatan para pedagang memulai bisnis di kawasan pedesaan dan pinggiran ibu kota distrik mengalami peningkatan. Pertumbuhan perekonomian internet menawarkan kesempatan emas bagi kawasan pedesaan Tiongkok yang kurang maju. Yang kedua adalah distribusi industrial pekerjaan retail daring. Rintisan-rintisan dagang L yang utama terkonsentrasi pada industri-industri layanan terkait dengan produksi dan kehidupan sehari-hari. Statistik platform Taobao menunjukkan bahwa pakaian, aksesoris, dan sepatu merupakan 35,1% pekerjaan langsung yang diciptakan oleh platform Taobao pada tahun 2011. 3C digital mencapai 14,4% dan jasa mencapai 7,9%. Pekerjaan yang bisa dihubungkan dengan barang-barang rumah tangga, suku cadang mobil, furnitur, dan layanan tipe produksi lainnya mengalami peningkatan. Rintangan masuk rendah untuk barang-barang seperti pakaian, aksesoris, sepatu, dan tas. Itulah sebabnya ada begitu banyak pengusaha akar rumput tanpa modal atau teknologi yang memulai usaha di bidang ini. 3. Distribusi okupasional pekerja retail daring. Berkenaan dengan profesi yang menyediakan pekerjaan bagi orang-orang dalam rintisan dagang L, distribusi meliputi perusahaan-perusahaan padat mengetahui, padat tenaga kerja, dan padat teknologi. Menurut statistik Taobao pada tahun 2011, 89% posisi-posisi pekerjaan langsung yang bisa dikaitkan dengan platform Taobao berada pada layanan konsumen secara umum. Sekitar 73% terkait dengan pengemasan, 53% terkait dengan desain situs web atau seni murni, 47% terkait dengan manajemen dan operasi toko internet, dan 15% terkait dengan pemrosesan produksi. Posisi-posisi kerja yang baru diciptakan yang bersifat padat pengetahuan dan pada teknologi, termasuk orang-orang dari kawasan pedesaan yang harus pergi
untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar dan mahasiswa perguruan tinggi di kawasan pedesaan. Industri memberi mereka kesempatan mobilitas ke atas dan jalan untuk mendapatkan nafkah. Gambar 8.5 sampai 8.7. Anda lihat. Melemahnya perilaku diskriminatif di pasar pekerjaan. Praktik-praktik pemberian kerja adil yang diikuti Alibaba tercermin dalam demografi pemilik toko. Praktik-praktik itu memperlihatkan kepemilikan toko oleh perempuan, orang-orang dengan registrasi rumah tangga pedesaan, dan orang-orang yang menyandang cacat tubuh. Sebagian besar dari kategori-kategori ini tidak hanya rentan terhadap diskriminasi sosial tetapi juga diskriminasi pemerintah. Tak satu pun dari karakteristik pemilik ini yang boleh mempengaruhi sedikit pun produktivitas atau operasi toko-toko daring. Dalam utopia karya More, industri yang tidak berguna itu tidak ada. Semua orang di negeri utopia, laki-laki atau perempuan, terjun dalam pertanian dan pada saat yang sama terlibat dalam permintaan produk wool, pengayaman rami, metalurgi, pertukangan kayu, dan sebagainya. Siapa saja bisa mempelajari apapun yang diinginkan dan memilih profesi yang disukai. Dalam realitas hari ini, pasar kerja tidak sempurna itu. Mereka yang mempekerjakan orang lain tidak melulu bertumpu pada persyaratan yang ada dari profesi atau pekerjaan tertentu dalam menyeleksi pekerjaan. Pada kenyataannya, mereka menilai dan mengategorikan calon pegawai menurut gender, ketidakmampuan fisik yang tampak, status registrasi rumah tangga, dan berbagai bentuk perilaku diskriminatif lainnya. Mereka berusaha membeda-bedakan jenis orang yang berbeda. Sebagian dari mereka mungkin memasuki profesi berbayaran tinggi dengan tunjangan kesejahteraan dan prospek masa depan yang cerah, sedangkan yang lainnya disisihkan dan hanya bisa mendapatkan pekerjaan kasar berbayaran rendah yang tidak menyediakan tunjangan apapun. Berkenaan dengan diskriminasi gender di Tiongkok, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Universitas Nankai, lebih setengah dari seluruh pegawai yang diwawancari mengatakan bahwa salah satu persyaratan yang mereka temui adalah orang yang akan dipekerjakan harus laki-laki. Berkenaan dengan sistem registrasi rumah tangga, secara umum para pekerja migran pedesaan hanya bisa mendapatkan pekerjaan berbayaran rendah. Di samping itu, pekerjaan tidak pasti dan angka pengangguran tinggi. Fakta-fakta semacam itu tentunya bisa menghalau kesan menjanjikan tentang situasi lapangan kerja atau segala harapan optimistis di masa depan. Tetapi tentu saja bisa jadi itu bukan seluruh situasinya. Seperti yang dikemukakan puisi Su Ting, seluruh masa kini mendekap masa depan dalam pelukannya, dan seluruh masa depan dilahirkan dari kemarin-kemarinnya. Tidak semua akibat ditandai dengan air mata. Masa depan sungguh memberi harapan. Ekonomi informasi dengan platform dagang L sebagai contoh representatif sangat mungkin menjadi harapan masa depan kita. Dengan analisis atas data simpel di platform Taobao, kita dapati bahwa volume transaksi toko-toko daring Taobao tidak tergantung pada jenis kelamin atau status registrasi rumah tangga pemiliknya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan cara pekerja ditempatkan melalui semacam proses pemeringkatan untuk keperluan kualifikasi bagi jenis-jenis okupasi berbeda di dunia nyata. Penelitian empiris sampai pada kesimpulan yang sama sejak tahun 2009. Sekelompok besar rintisan mulai muncul dari kawasan pedesaan dan di kalangan orang-orang yang menyandang cacat. Pengalaman mereka dalam memulai bisnis dengan sukses mendorong banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Menurut survei pekerja retail Alibaba, hampir setengah 49% posisi pekerjaan di toko-toko di platform Taobao dan Tmall ditempati orang-orang dengan registrasi rumah tangga pedesaan, dan 90% dari orang-orang itu bekerja di kota-kota besar atau kawasan di sekitar pinggiran kota. Dagang L Tiongkok mempertahankan pertumbuhan pesat pada tahun 2014 dengan volume penjualan tembus 13,4 triliun RMB.
8,1 triliun pada tahun 2012. Sebuah peningkatan 65,4% dalam 2 tahun. Dalam angka keseluruhan ini, penjualan retail dagang L mencapai lebih dari 2,8 triliun RMB, 1,3 triliun pada tahun 2012, sebuah peningkatan 115,4% selama 2 tahun. Layanan dagang L untuk bisa bisnis retail dagang L muncul sebagai sebuah sektor industri baru, menciptakan bisnis dan pekerjaan daring baru dalam prosesnya. Dalam omset total dagang L, layanan dagang L untuk bisnis dagang L mencapai 0,77 triliun RMB pada tahun 2012 dan selanjutnya naik menjadi 1,35 triliun RMB pada tahun 2014, sebuah peningkatan 75,3% dalam 2 tahun. Mengiringi pertumbuhan cepat dalam ekonomi internet dan dagang L ini adalah peluasan terus-menerus rantau industri, yakni rangkaian barang-barang yang terhubung dengan proses. Hal itu menghasilkan kemunculan okupasi-okupasi baru dan menciptakan banyak sekali posisi kerja baru. Secara kumulatif, hal tersebut menaikkan angka pekerja sebanyak 10 juta orang. Pertumbuhan ini memberi pekerjaan kepada banyak orang di level akar rumput yang terutama menjadi tidak mampu karena satu dan lain hal. Memungkinkan mereka mulai perusahaan mereka sendiri dan menciptakan ruang bagi mereka untuk tumbuh. Pertumbuhan cepat ini mendorong perekonomian dan masyarakat Tiongkok ke arah pertumbuhan berkelanjutan dan kokoh. Karena orang menjalankan bisnis mereka sendiri, pekerjaan yang diciptakan sendiri di platform Alibaba menjebol hambatan-hambatan tradisional dalam hal umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan kondisi fisik orang. Pekerjaan yang diciptakan sendiri menyediakan platform kerja yang jauh lebih adil bagi personal akar rumput yang biasanya menghadapi persoalan dan akan menyediakan kesempatan setara bagi masyarakat di masa depan. Saluran-saluran tradisional lapangan kerja menyulitkan bagi orang-orang menyandang cacat ibu tunggal, para mahasiswa lulusan universitas setelah tahun 1980-an, dan para pekerja migran pedesaan dengan pendidikan minim untuk mendapatkan kerja. Berkat penciptaan bisnis dagang L, bukan saja orang bisa menciptakan pekerjaan mereka sendiri, tetapi seringkali mereka juga bisa menciptakan banyak posisi yang mempekerjakan orang, mendatangkan banyak kemakmuran bagi masyarakat pada umumnya. Dalam uraian berikut, kami sudah memilih beberapa studi kasus dari banyak sekali contoh representatif yang dihimpun Institute Research Alibaba Group. Masing-masing punya kisah untuk diceritakan secara kolektif. Kisah-kisah ini adalah pesan era baru. Mendapatkan pekerjaan dalam pengertian tradisional bukan lagi merupakan hambatan bagi orang yang ingin bekerja. Platform dagang L menyediakan akses pada pekerjaan bagi mereka yang benar-benar mau bekerja dan tahu apa yang harus dikerjakan. Kasus 1. Penasihat penyandang cacat Shao Qing mulai bisnis. Lau Runfa, 50 tahun, menderita cacat sejak kecil. Menggunakan 2 kursi kayu kecil untuk bergerak maju, Liu sebelumnya membuka sebuah kios kecil dan kemudian sebuah toko yang melayani pengetikan. Mulai tahun 1995, dia membuka sebuah pusat reparasi komputer yang melatih lebih dari 90.000 orang dari seluruh penjuru negeri. Oleh sebab itu, dia mendapat penghargaan nasional dan dikenal luas karena layanannya. Mulai tahun 2008, Luo memulai sebuah bisnis kedua dengan beberapa temannya yang juga penyandang cacat. Dia membentuk basis pelatihan nasional untuk para pahlawan penyandang cacat melalui perjanjian kerjasama dengan berbagai perusahaan. Basis tersebut memungkinkan orang-orang penyandang cacat memiliki akses pada barang-barang bermutu tinggi dengan harga terbaik ex pabrik untuk membantu para pemanufaktur barang-barang tersebut berjualan di internet. Basis milik Luo bekerja sama dengan Taobao dalam membentuk sebuah pasar Taobao. Transaksi penjualan ditangani oleh staf mahasiswa, keuntungan dibagikan di antara semua peserta, dan basis itu sendiri menangani promosi. Basis ini memperkenalkan para mahasiswa yang paling menonjol pada perusahaan-perusahaan produksi, di mana mereka mulai bekerja sebagai staf dagang L. Mereka menjual produk-produk perusahaan itu di internet. Dalam waktu singkat,
Dari 3 hingga 4 tahun, pendapatan dari aktivitas penjualan daring ini mulai melampaui 5 juta RMB per tahun. Kasus kedua, seorang ibu tunggal dan White Poplars Company yang kuat dan ulet. Zhou Likun menjadi ibu tunggal pada tahun 2006 karena musibah keluarga dan kemudian bekerja selama 12 tahun di Departemen Perdagangan Luar Negeri Provinsi Hebei. Ketika Departemen Pemerintah itu melakukan perombakan dan pemangkasan staf, dia dikeluarkan dan menjadi pengangguran. Dia sedang beristirahat di rumah ketika seorang teman lama sekelasnya mengunjunginya dan memintanya untuk bekerja di Departemen Ekspor Pabrik Elektronik teman lamanya itu. Dengan senang hati, Zhou Likun menerima tantangan pekerjaan baru itu, mengingat bertahun-tahun pengalamannya dalam perdagangan luar negeri. Dalam waktu singkat setahun lebih sedikit, dia mengekspor lebih dari 50 juta item untuk temannya itu. Setelah membantu temannya meniti jalur yang tepat, pada tahun 2008 Zhou Likun kembali ke Shijiazhuang dan membuka usahanya sendiri. White Poplars Trading Company Ltd. Lini bisnis utamanya melibatkan penjualan berbagai macam perlengkapan. Dia mendaftar untuk mendapatkan sebuah akun di Alibaba dan mengerahkan segala daya untuk berjualan di platform ekspor yang terkenal itu. Langit menghargai mereka yang bekerja keras walaupun dihadang problem serius yang disebabkan oleh krisis keuangan internasional. White Poplars mampu meraup pendapatan penjualan mengesankan 2 juta RMB pada tahun 2009. Sejak itu, Zhou Likun bisa berkembang sangat cepat dan mewujudkan impian mendirikan perusahaan sendiri sebagai seorang ibu tunggal. Itu dulu guys. Besok kita akan sambung kasus 3 seorang dari generasi 80-an memulai sebuah perusahaan yang menjadi modal bagi orang-orang muda, halaman 365. Sekian, bye-bye.